Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Anhar di bab ke-6 ini. Untuk bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang pain and pleasure. Apakah itu pain dan pleasure? Jadi ilmu ini berdasarkan pengembangan hipnosis dan NLP yang telah saya geluti selama 8 tahun belakangan ini. Saya melihat bahwa ternyata manusia secara umum sumber motivasinya cuma ada dua, yaitu menghindari kesakitan dan mendekati yang namanya kebahagiaan atau kesenangan. Nah, orang-orang yang pada dasarnya suka menghindari yang namanya kesulitan disebut dengan tipe pain. Sedangkan orang-orang yang biasanya mendekati yang namanya kesenangan, kebahagiaan disebut dengan tipe pleasure. Apa sih hubungannya, Mister, dengan seni menjual tanpa menjual, atau kita akan memanen dari kolam customer kita? Jadi begini teman-teman, materi tentang pain dan pleasure ini lagi-lagi kita akan mengetahui bahwa ternyata kita bisa memotivasi orang, menggerakkan apa yang menjadi sumber motivasi orang tersebut dengan cara-cara atau teknik-teknik yang sangat-sangat soft, sehingga mereka sekali lagi tidak merasa dijuali. Tapi kita akan menjadi solution giver untuk mereka, pemberi solusi untuk masalah-masalah mereka. Nah, pain dan pleasure ini bisa kita gunakan untuk membuat pikiran bawah sadarnya sekali lagi terusik dan akan connect dengan apa yang menjadi masalah mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, bahkan impian dan harapan mereka. Kenapa materi ini perlu saya jelaskan kepada teman-teman sekalian? Karena betapa banyak dari kita kurang mengetahui teknik-teknik closing dengan cara yang soft atau biasa disebut dengan cover hypnosis. Sedangkan dengan menggunakan tipe pain dan pleasure ini, maka insya Allah kita akan mudah sekali lagi mempengaruhi orang tanpa orang tersebut merasa terpaksa untuk close the sale atau membeli produk atau jasa kita. Kita masuk ke tipe orang-orang pain. Seperti apa sih kategori orang-orang pain? Jadi biasanya orang-orang pain itu selalu berbicara tentang masa lalu, tentang penderitaannya, tentang perjuangannya, tentang apa yang telah dihadapi selama ini, hambatan-hambatan, masalah-masalah dan sebagainya. Dan biasanya mereka termotivasi kalau ada tantangan di hadapannya. Semakin ada tantangan, mereka akan semakin termotivasi. Dan orang-orang pain itu semakin dihina, semakin dia bersemangat. Beda dengan orang-orang pleasure. Orang-orang pleasure seperti apa, Mister? Jadi orang-orang pleasure kategorinya atau sifatnya secara mendasar seperti ini. Mereka biasanya termotivasi dari sesuatu hal yang membahagiakan. Maka ketika mereka bercerita, biasanya ceritanya tentang kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, impian, cita-cita, harapan yang ingin mereka raih. Kemudian mereka menghindari pembahasan tentang masa lalu. Mereka biasanya membahas tentang masa depan. Selanjutnya adalah mereka sangat-sangat termotivasi ketika ada apresiasi mungkin, atau mungkin hadiah, atau ada semacam penghargaan kepada mereka. Semakin mereka dipuji, maka mereka akan semakin bersemangat. Berbeda dengan orang pain tadi. Ketika mereka dihina, mereka bersemangat. Tetapi kalau orang pleasure, semakin mereka dipuji, diapresiasi, diberikan respect, maka mereka akan semakin bersemangat. Nah, contoh kalimat ketika kita mengajak orang-orang pain supaya mau untuk membeli produk kita tanpa paksaan. Contohnya misalnya seperti ini. Apakah Anda masih ingin menjadi karyawan dengan waktu yang terbatas bersama keluarga? Ataukah Anda ingin anak-anak Anda hidup menderita seperti hidup Anda yang dulu? Ataukah Anda pernah merasakan bisnis yang gagal dan belum sukses sampai sekarang? Apakah Anda masih memiliki gaji yang kecil untuk membiayai kehidupan yang kebutuhannya semakin bertambah dari hari ke hari? Ataukah Anda mengalami yang namanya kesulitan dalam menjual? Apakah Anda punya kebutuhan yang besar tetapi penghasilan yang tidak cukup? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan sekali lagi untuk menggugah orang-orang pain. Maka ketika pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan, maka orang yang tipe pain pasti pikiran bawah sadarnya mengatakan, iya, ini adalah saya, gue banget gitu. Jadi ketika kita melakukan promosi-promosi selanjutnya, maka mereka akan mudah untuk dipengaruhi. Karena seperti itulah orang-orang pain
Sekali lagi, mereka selalu berbicara tentang kesakitan, penderitaan, perjuangan hidup. Dan kalau itu menyangkut diri mereka sendiri, mereka akan semakin aware dengan status-status kita atau promosi-promosi kita secara online maupun offline. Sekarang, gimana sih kita mendekati orang-orang yang pleaser? Apa contoh-contoh kalimatnya, Mister? Atau apa contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita lontarkan untuk orang-orang yang pleaser? Contohnya seperti ini. Apakah Anda ingin berbisnis sambil jalan-jalan? Ataukah Anda ingin berusaha tanpa perlu sibuk mengurus produk? Ataukah Anda ingin berbisnis tanpa perlu stok barang? Ataukah Anda ingin berbisnis dengan komisi penjualan yang besar? Ataukah Anda ingin berbisnis dengan sistem pembinaan sampai bisa betul-betul jualan? Apakah Anda ingin produk yang mudah dijual dan laku di pasaran? Ataukah Anda ingin meningkatkan ilmu dan relasi sambil berbisnis? Apakah Anda ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari? Apakah Anda ingin bekerja santai tetapi penghasilannya jalan terus? Nah, sekali lagi ini adalah jenis-jenis pertanyaan yang bisa kita lontarkan untuk tipe-tipe orang pleaser. Maka ketika orang pleaser ditanyakan pertanyaan seperti ini, maka dia mengatakan, iya, gue banget. Itu adalah keadaan saya setiap hari. Itu adalah seperti mindset saya. Itu seperti dengan keinginan-keinginan saya, impian dan harapan saya. Maka ketika kita melanjutkan status kita di bagian bawahnya, atau ketika kita melakukan promosi selanjutnya, maka mereka akan mudah untuk terpengaruh membeli tanpa merasa dijuali. Ingat, yang paling penting ketika kita menerapkan cover selling adalah membuat orang itu membeli atas kemauannya sendiri. Padahal sebenarnya kita sudah berhasil mempengaruhi mereka di level pikiran bawah sadar. Ini berdasarkan pengalaman saya menerapkan ilmu hypnoselling selama 8 tahun di dunia pemberdayaan diri. Dan itu sangat-sangat powerful untuk siapa saja. Karena pada kenyataannya ilmu ini sangat-sangat ilmiah, alamiah, dan Islamnya. Karena memang bisa dijelaskan. Seperti penjelasan berbagai macam penelitian-penelitian, studi kasus, observasi yang memang oleh para pakar, para ahli itu memang terbukti. Dan lagi-lagi bisa dilogikakan. Jadi ilmu hypnoselling bukanlah ilmu yang menyesatkan, tetapi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk banyak orang. Terutama untuk Anda, para manajer penjualan. Dengan memanfaatkan pain dan pleasure ini, harapannya adalah teman-teman bisa melakukan closing the sales atau penjualan anti penolakan. Karena sejatinya ketika kita berhasil tembus ke nurani seseorang dengan memanfaatkan motivasi mendasarnya, maka dia akan senang dengan kita. Dia akan trust dengan kita, dia akan percaya dengan kita. Dan apapun yang akan kita tawarkan selanjutnya bukanlah sebagai sebuah produk atau jasa semata, tapi itu bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan mereka atau bisa menjadi jawaban atas impian-impian mereka. Teruslah berlatih untuk menggali tipe-tipe pain dan pleasure, dan teman-teman silakan latihan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menguji yang mana di antara mereka tipe pain dan di mana di antara mereka tipe pleasure. Lagi-lagi kata kuncinya adalah pain rata-rata berbicara tentang masa lalu, penderitaan dan perjuangan, sedangkan pleasure rata-rata berbicara tentang masa depan, impian, harapan dan cita-cita. Saya berharap dari materi ini teman-teman bisa semakin meningkatkan skillnya sebagai manajer penjualan atau baru belajar untuk jualan. Semoga dengan itu bisnisnya bisa semakin berkembang, bisa menolong orang banyak dengan hasil yang didapatkan, bisa beramal jariah untuk membantu banyak orang, dan insya Allah sampai ketemu di puncak kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.